Assalamualaikum teman-teman TikTok, suara saya terdengar jelas kah? Cek cek 1 2 cek. Teman-teman, suara saya bisa didengar jelas kah? Hatur nuhun, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, bentar. Punten ada yang kurang. Akan memaparkan di sini. Jangan lupa di foto ya. Apa tuh nanti kurang cara fokus atau tulis di jalan. Silakan aja di foto ya. Mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Pagi hari ini kita beristiqomah untuk terus belajar. Yang senantiasa saya selalu mengulang-ulang bahwa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, terutama rezeki yang sangat besar yang mungkin kita luput dan lupa untuk bersyukur. Rezeki itu adalah rezeki untuk kita selalu mau belajar. Oleh karena itu, siapapun yang dihadirkan kekuatan belajar di dalam dirinya, dia sejatinya sedang diberikan rezeki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk hadir ke tempat ini untuk belajar, bertaklim, bermuhasabah, berkontemplasi. Yang senantiasa saya rasa kita semua hadir ke sini hanya untuk selalu belajar, berserah diri kepada Allah, yang senantiasa kita terus-menerus mengenal diri, dan kita semua sangat-sangat mendambakan dan sangat-sangat menginginkan untuk kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Oh ya, kalau belum sarapan, sarapan dulu boleh ya. Belajar belum sarapan tuh suka susah naik gitu ya. Jadi sarapan itu penting. Tapi yang jauh lebih penting, mari kita hening dulu sejenak. Mari kita buka hati kita, pikirannya tidak terlalu sibuk. Wabil khusus mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita yang terkasih, tersayang. Sababiah ibu bapak kita lah kita hadir ke semesta raya ini. Dan kita doakan siapapun yang sudah meninggalkan kita. Kita doakan juga siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah selalu memberikan kekuatan, keikhlasan, dan senantiasa memudahkan kita di pagi hari ini untuk mendapatkan hikmah dan hidayah. Oleh karena itu, ibu dan bapak, mari kita hening sejenak. Kita beralfatihah di dalam hati kita dengan khusyuk, hatinya dibuka. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini, di halaman yang sama, di vibrasi frekuensi energi yang selaras, yang saya tidak pernah bosan mengawali dimanapun saya bicara. Saya bukan mau ceramah, Ibu Bapak, saya bukan mau bertausiah, saya juga bukan mau mengajari. Bukan berarti saya juga lebih pintar, lebih tahu, lebih ngerti, lebih mendalam, tidak. Tetapi saya hadir di sini untuk berbagi. Kita sama-sama belajar karena kita sama-sama murid semesta yang terus-menerus belajar, saling memberikan ilmu, saling memberikan pengetahuan, dan semuanya berkontribusi sejajar, selaras, dan senantiasa pembelajaran kita ini bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk kita meniti ke dalam kesadaran diri kita. Setuju? Yuk, setuju ya? Oke, jadi hari ini seperti biasa kita belajar sama-sama. Baik, kita akan melanjutkan silabus kita kemarin. Yang kemarin udah dibaca-baca lagi, Ibu Bapak?
Wah, ini lupa-lupa kayaknya nih. Nggak ya, kita review sedikit karena hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang agak lebih esensial gitu. Baik, seperti biasa saya bakal banyak nanya, Bu Pak. Jadi kalau saya nanya tolong dijawab. Ya. Nggak penting bener salahnya tuh nggak penting gitu. Yang penting jawabnya gitu. Ya, karena supaya nanti jadi indikator parameter kita mau bahasnya di kelas apa gitu intinya. Oke. Ibu Bapak masih ingat tentang fundamental kita dalam kehidupan? Selalu rumus utamanya tuh nggak bisa nggak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimana ketika ada statement innalillah, sesungguhnya kamu berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Akan apa Bu? Oke, sih. Jadi siapapun yang hidup pasti mengalami mati. Maka di surat 29 ayat 57 itu ada kata-kata kullu nafsin zaikatul maut. Siapapun yang memiliki nafs, nanti kita ngerti ya. Kalimat di situ tuh ada kata-kata nafs. Karena hari ini banyak orang yang bingung membedakan mana nafs, mana batin, mana ruh, mana jiwa, mana nyawa. Ini beda nih gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak ngerti ini, nanti nggak tahu esensinya, jadi nanti kita salah alamat dalam tanda petik. Dan kita akan menyelami itu satu persatu gitu. Oke. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernafs zaikatul maut, pasti ada maut itu artinya expired date-nya gitu. Pasti ada waktunya. Berarti segala sesuatu kita ini dilimitasi oleh yang disebut dengan yang namanya waktu. Maka kenapa sih demi masa? Maka kalau berbicara masalah waktu, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Jadi ibu dan bapak tolong sadari, ketika kita membuang waktu, kita lagi membuang kehidupan. Karena waktu adalah kehidupan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti yang hidup pasti akan mati nggak? Pasti nggak? Berarti tujuan hidup untuk apa? Nah, mulai lagi nih. Bukan. Ibu bapak gini ya, pokoknya begitu saya nanya langsung jawab itu kira-kira asbun aja. Direnungkan dulu. Dengerin dulu pertanyaannya. Hidup pasti mati. Tapi mati bukan tujuan. Oke? Berarti mati adalah jembatan. Jembatan untuk pulang. Makanya nanti Nabi Muhammad bilang, belajarlah mati sebelum mati. Terus mati itu apa? Nah, nanti kita bahas, kita belajar. Karena kalau kita belum mati, nggak mungkin pulang. Dan mati di sini nanti refleksinya banyak banget, Bu. Banyak banget gitu. Atau gini dulu saya tanya. Ibu bapak kalau dengar kata mati, lebih banyak happy-nya atau sedihnya? Yang mana? Nah, udah. Padahal mau pulang harus mati. Betul nggak? Berarti kalau dengar mati masih banyak sedihnya, masih banyak yang namanya kemelekatan. Loh kan tujuan kita mau pulang, betul Bu? Mau pulang harus mati. Berarti kalau mau pulang harus mati, mati ini adalah satu requirement, satu ketetapan di mana kita berbicara bahwa pulangnya kita ke Allah wajib mengalami yang namanya mati. Kan kita udah bahas kemarin, mati itu kayak bel pulang. Ibu dan bapak waktu dulu sekolah, kalau dengar bel pulang di sekolah, bahagia atau sedih? Senang. Kenapa? Mau pulang, udah selesai belajarnya. Berarti kalau mati ini adalah bel pulang, harusnya dengar mati happy atau sedih? Tadi happy atau sedih? Nah, udah gitu aja. Sip ya. Jadi indikator parameter paling sederhana tentang bagaimana kita dalam tanda petik kedekatan dengan Allah, ibu bapak mulai besok pagi mulai ditanya, saya udah mulai kangen mati belum ya? Gitu Bu. Kalau belum kangen berarti ada sesuatu gitu kira-kira. Maka pembelajaran kita seperti ini jalan untuk bisa menerima kematian. Sampai sini oke Bu? By the way, ibu bapak kenapa sih dengar mati sedih, takut? Kenapa sih? Kenapa Bu?
Kalau yang matinya orang lain sedih, kalau yang matinya kita takut. Sekarang saya tanya, mati itu hal yang harus ditakuti atau harus diterima? Terima. Karena mau ditolak gimana pun mati mah pasti. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kenapa ibu bapak takut menghadapi mati? Bukan karena kurang informasi. Betul nggak? Ibu bapak kalau kekurangan informasi terhadap sesuatu pasti banyak khawatirnya. Betul nggak? Tapi kalau kita full of knowledge, tahu informasi, mengerti, pasti di situ akan kekurangan ketakutan. Makanya ibu bapak di awal waktu saya sampaikan, mohon maaf ya, banyak banget orang Islam yang melakukan ibadahnya didasari oleh takut gitu Bu, bukan oleh ngerti, bukan. Kenapa sholat? Aduh takut dosa, takut masuk neraka. Bagus, tapi kalau takut itu yang menjadi motivasi utama kita, dijamin sholatnya nggak ikhlas aja. Makanya ciri-ciri orang yang sholatnya gara-gara takut, minimal Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3 ya, nggak khusyuk sholatnya. Gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ih jadi diam-diam gini oke Bu. Oke, sip. Nah, jadi mudah-mudahan per saat ini udah mulai nggak terlalu takut. Mati itu bukan ditakuti Bu, Pak, tapi dipelajari. So that's why kenapa Al-Quran mengatakan alif lam ro tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Quran Arabiyya la'alakum ta'qilun. Belajar, belajar, dan belajar. Karena nanti kita akan mengerti bahwa ada orang melakukan sesuatu tanpa ilmu, dia melakukan gerakan, melakukan ritual, tapi dia nggak ngerti untuk apa gitu kira-kira. Dan sistem pendidikan kita tuh sekarang cuman ngasih tahu wajib, pokoknya harus, rokaatnya tahu, bacaannya hafal, tapi begitu ditanya isinya, wallahu alam bishawab, udah aja gitu. Kenapa? Kekurangan knowledge, kekurangan pengetahuan. Makanya kita disebut majelis taklim. Taklim itu dari kata ilm. Ilm itu artinya ilmu. Oke? Sip? Sip? Sip. Jadi kita tujuan hidup untuk apa Bu, Pak? Awas jawab mati lagi. Bukan, untuk pulang. 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 Karena kita semua berasal dari sumber dan kita mau kembali ke sumber. Berarti kalau kita datang dari sumber dan mau kembali ke sumber, di saat ini sesuatu yang sementara atau permanen? Sementara atau permanen? Sementara. Namanya dunia. Makanya ibu bapak nggak usah terlalu sibuk sama yang sementara. Kenapa? Segala sesuatu di sini semuanya nggak ada yang permanen. Berarti bahagia sementara atau permanen? Sedih sementara atau permanen? Ya udah, nggak akan ada bahagia selamanya, sedih selamanya, nggak ada. Semuanya sementara. Karena sadar kalau semuanya sementara, dapat sesuatu jangan dipegang-pegang amat, nanti juga hilang, gitu kira-kira. Menghadapi sesuatu jangan happy-happy banget, nanti juga sedih. Waktu sedih, jangan sedih-sedih banget, nanti juga happy, gitu kira-kira. Itulah nanti kita mengerti satu hukum semesta ini disebut hukum yang namanya dinamis. Nah, kesedihan dalam hidup, kesengsaraan dalam hidup, karena kita nggak bisa menerima kedinamisan, gitu Bu, Pak. Karena pengen happy terus, nggak bisa. Pengen bagus terus, nggak bisa. Pengen dapat terus, nggak bisa. Berarti penting nggak untuk menerima antara posisi kita di atas dan di bawah? Penting nggak? Sekarang saya tanya, mending sehat, mending sakit? Nah, mulai lagi nih. Mending sehat, mending sakit? Mau sakit saya terima, mau sehat saya terima. Karena kita nggak bisa melawan yang namanya sakit tuh nggak bisa. Ibu bapak maaf ya, orang yang sakit menderita bukan karena penyakitnya, karena dia pengen sehat gitu kira-kira. Maka ketika dia sakit pengennya sehat, maka dia menderita gitu. Nah maka nanti kita mengerti konteks untuk pulang, konteks untuk kita belajar mati, konteks seluruh pembelajaran kita mengenal diri adalah bagaimana kita mengenal kesejatian diri kita gitu kira-kira. Sampai sini oke ibu bapak? Sip ya? Clear ya? Jadi awas nih kalau ditanya tujuan hidup untuk apa? Kalau jawab mati lagi, oh jangan aja gitu. Kita mau pulang.
Clear? Jadi ini semua yang di sini sekarang nggak usah digenggam-genggam banget, nggak usah. Ayo, pasangan sementara nggak? Iya. Anak sementara nggak? Harta sementara nggak? Maka jangan terlalu melekat sama yang sementara, pasti nggak bikin happy gitu kira-kira. Makanya saya selalu mengawali dengan statement, jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang. Udah gitu aja. Jadi kalau dari bangun tidur sibuk nyari sesuatu, tapi jangan lupa yang dicari bisa bawa pulang atau enggak, gitu kira-kira. Clear? Sip? Oke, pertanyaan berikutnya. Yang pulang apanya, Bu, Pak? Kan kita mau pulang. Yang pulang tuh apanya? Hah? Oke, gini. Setiap yang hidup pasti akan mengalami mati. Pasti nggak? Kalau gitu saya mau nanya dulu, kenapa kita harus mati? Kenapa harus begitu? Oke, kenapa yang kembali cuman ruh? Oke, dengerin dulu pertanyaannya. Setiap yang hidup pasti mengalami mati. Sip? Pertanyaannya, kenapa harus ada kematian? Kenapa nggak hidup terus aja hidup? Kenapa? Oke. Ibu dan bapak datang ke semesta ini minta atau dipilih? Minta atau dipilih? Berarti yang milih Allah, betul? Oke. Berarti kalau Allah memilih, dia ada sesuatu terhadap yang dipilih, saya akan sebut aja bahasanya, ini namanya tugas hidup. Oke? Berarti saya, ibu-ibu, bapak-bapak, semua punya tugas hidup masing-masing, kita sebut aja kurikulum. Oke? Berarti masing-masing kita kurikulumnya sama atau beda? Sama atau beda? Maka ibu bapak nggak usah terlalu iseng sama kurikulum orang lain, udah gitu aja. Oke? Karena masing-masing kita punya tugas dan punya kurikulum masing-masing. Pertanyaan, kalau dihadirkan untuk menjalankan tugas, yang namanya tugas pasti ada masa waktu berlakunya. Betul nggak? Makanya di sini ada kematian. Berarti pertanyaan saya kembali lagi nih. Sekarang takut mati, tapi nggak ngerti kenapa kita mati, kan aneh gitu, Bu, Pak. Mati, kenapa mati? Nggak tahu, pokoknya takut aja. Nah, berarti tidak berkontemplasi. Ulang. Kita pasti mati nggak? Sip. Kenapa? Kenapa? Ayo, setiap tugas harus ada sesuatu nggak? Apa sesuatunya? Segala sesuatu yang ditugaskan pasti ada pertanggungjawaban. Maka semua penugasan pasti ada limit waktunya, nggak ada yang selamanya, termasuk dalam konteks yang namanya hidup. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti selama hidup ini kita sedang menjalankan tugas yang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah saya sudah sesuai dengan apa yang ditugaskan Allah, atau saya belum sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Allah? Pertanyaannya, terus kalau nggak tahu tugasnya gimana gitu, Bu? Jadi akhirnya kita ya udah menjalani hidup aja, nggak tahu misi hidupnya apa, nggak tahu tugas saya apa, yang penting saya menjalankan hidup, selesai. Nah, rata-rata orang yang nggak tahu tugas hidupnya pasti takut mati gitu kira-kira. Maka pembelajaran-pembelajaran seperti ini, kita semua lagi belajar tugas misi hidupku tuh apa ya? Karena ketika kita tidak setia dengan misi hidup kita, at least satu, pasti hidupnya banyak depresi, Bu, Pak. Yang kedua, pasti stres, overthinking, anxiety. Kenapa? Karena dia tidak memerankan dirinya sesuai dengan skenario-nya Allah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Dapat ya? Oke ya? Oke nggak Ibu Bapak? Oke, sip. Jadi pasti mati? Karena kenapa? Akan dimintai Oke. Sekarang saya tanya, sebelum nanti kita tahu siapa yang pulang, terus yang dipertanggungjawabkan tuh apanya?
Kalau di dalam diri kita, kelak pertanggungjawaban ini yang akan dipertanggungjawabkan bagian apa kita? Perilaku, amal. Perilaku dan amal ini ada di mana? Di diri. Diri yang mana? Nah, pusing nih. Ibu bapak kalau saya ngomong diri, si Abu tuh yang mana? Oke. Dapat ya pertanyaannya ya? Renungkan nih, direnungkan. Satu. Kita harus tahu siapa yang pulang dan kita harus tahu apa yang dipertanggungjawabkan, dan di bagian diri kita yang mana yang pulang dan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Itu aja. Sekarang saya tanya, Bu, Pak, maaf ya. Diri kita ini semua makhluk fisik atau makhluk non fisik? Nah, pokoknya kalau langsung jawab asbun aja. Dengerin dulu pertanyaannya. Kita ada fisik dan kita punya non fisik. Maka non fisik disebut batin. Maka ada lahir, ada batin. Oke? Maka ada dalam konteks seiring seirama antara lahiriah dan batinnya. Contoh, ibu bapak nanti atau yang kemarin-kemarin udah, kalau sholat 5 waktu, yang sholat lahirnya atau batinnya? Rata-rata. Jangan-jangan yang lebih sering raganya yang bergerak tapi batinnya nggak ngapa-ngapain. Saya mau nanya, ibu bapak mohon maaf ya, orang marah, ngomongin orang, ngejelekin orang, itu dari lahirnya atau dari batinnya? Batin dong, betul nggak? Karena batin yang kotor akan keluar perilaku yang kotor. Ibu bapak kalau di sini ada teko isinya teh, kalau dikeluarin airnya keluar air apa? Teh. Jadi kalau ada orang ngomong jelek, berarti dalamnya apa? Jelek. Udah gitu aja. Betul nggak? Sekarang saya tanya, ada nggak orang rajin sholat, tapi rajin juga ngomongin orang? Ada begitu nggak? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Ada begitu? Berarti kalau dia sholat tetap ngejelekin orang lain, yang bergerak jasadnya jasmaninya atau batinnya? Abis sholat tetap ngejelekin orang, berarti jangan-jangan dia hanya ngurusin jasad, jasmani, tapi batinnya nggak diapa-apain gitu kira-kira. Betul nggak? Jadi selama ini yang sering dilakukan mengolah raga atau mengolah rasa? Raga. Jadi sholatnya cuma olahraga gitu loh, Bu. Makanya nanti Quran ngomong fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kalau dia cuma olahraga tapi batinnya tidak diberikan nutrisi, kenapa? Selesai sholat tetap pelit kok, selesai sholat tetap ngomongin orang kok, terus fungsi sholatnya apa gitu kira-kira? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka di surat 49 ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapanku, kata Allah, adalah orang yang paling takwa. Yang paling apa, Bu? Takwa. Sekarang saya tanya, takwa itu urusan jasmani kita, jasad kita, atau batin kita? Batin. Berarti wilayah yang jauh lebih penting bukan masalah ragawinya, tapi batiniahnya. Ibu bapak maaf ya, hari ini mungkin jasadnya, KTP-nya Islam, tapi batinnya belum Islam. Bisa begitu nggak kira-kira? Nah, gitu maksud saya. Oke. Sip. Sip. Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Karena sholat adalah jembatan, takwa adalah tujuan. Puasa adalah jembatan, takwa adalah tujuan. Ini sekarang udah sholat tapi nggak takwa, baru sepotong gitu, Bu. Jadi kita nggak bisa menilai orang gara-gara rajin ke masjidnya, oh ini orang soleh banget. Belum tentu. Betul nggak? Betul nggak? Karena output dari apapun yang kita lakukan, outputnya bukan ritual tetapi
akhlak. Dan akhlak kaitannya sama batinnya, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi kita penting mengolah raga atau mengolah batin? Dua-duanya. Jadi jangan-jangan yang 5 kali sehari diolah raganya tapi batinnya nggak diapa-apain, gitu kira-kira. Nah, kita mau belajar mengarah menuju kepada pengolahan batin. Sip. Oke? Oke? Oke, kalau oke, balik lagi saya tanya nih. Ini pertanyaannya. Setiap yang hidup pasti mengalami mati. Oke? Oke. Jadi mati tujuan bukan? Tujuan bukan? Bukan. Jembatan menuju pulang. Berarti ada yang pulang, ada yang dimintai pertanggungjawaban. Disitulah kenapa banyak sekali statement mengatakan man arafah nafsah faqad arafah robbah. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhanmu. Makanya Allah memberikan diri. Diri adalah alat untuk kita mengenal Allah. Ibu bapak udah punya diri belum? Udah, berarti diri ini alat untuk kita mengenal Allah. Jadi begitu ibu bapak bercermin nanti disadari, ya Allah terima kasih engkau memberikan diri ini, karena dengan diri inilah aku bisa berjalan untuk mengenal Allah, gitu kira-kira. Berarti diri ini penting banget nggak bu pak? Iya. Cuman jarang dikenali. Kenapa? Terlalu sibuk ngomongin, ngejelekin. Sibuk faktor eksternal jauh lebih penting daripada faktor internal. Sok sekarang kenal enggak, tahu urusan rumah tangganya diomongin lagi, gitu kira-kira bu pak. Pokoknya katanya, apalagi di era media sosial yang sangat luar biasa. Saya mau nanya bu pak, yang nyampe ke kita lebih banyak ilusi atau kebenaran yang sejati? Ilusi. Di berita 1000 orang nggak tahu yang ada 1000 atau 100 atau 10, main percaya aja, gitu kira-kira. Maka ibu bapak, tidak akan ada yang paling kita percayai kecuali di dalam diri kita. Maka jangan terlalu sibuk dan percaya di luar diri kita. Yang di luar hanyalah informasi untuk kita telaah, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi subjeknya orang lain atau diri sendiri? Subjeknya eksternal atau internal? Maka di surat 17 ayat 14 dikasih tahu, Iqra kitabaka, bacalah dirimu. Kembalilah kepada dirimu, gitu. Sip ya, dan ini pembahasannya panjang banget lah, tapi kita istiqomah, pelan-pelan, santai, nggak usah buru-buru. Yang penting pulang dari sini bawa pesan untuk direnungkan, gitu. Ibu bapak pulang dari sini bukan jadi pinter, tetapi jadi bijaksana, itu yang paling penting. Karena kalau datang ke sini cuma nambah ayat, nambah pengetahuan, keluar tidak ditransformasikan, nggak akan ada hidup yang berubah, nggak bisa. Nanti banyak komplain, kenapa ya pengajian udah seberapa tahun gini tapi hidupnya gini-gini mulu. Iya, karena kenapa? Datangnya cuma nambah knowledge, gitu. Karena tidak dilakukan dalam keseharian. Maka ini penting untuk kita praktekkan dalam keseharian, gitu kira-kira. Oke. Sip. Paham sampai sini? Atau puyeng? Paham. Kalau puyeng bagus sih, ya. Ibu bapak kalau pulang dari sini ada kakak puyeng, bagus. Kenapa? Ketika engkau mendapatimu bingung, maka Allah akan memberikan petunjuk. Jadi petunjuk itu datang kalau kita bingung dulu, bu, pak. Jadi kalau ibu bapak nggak pernah bingung, nggak akan dapat petunjuk, gitu. Jadi kalau ibu bapak udah mulai bingung, nah sebentar lagi mau dapat petunjuk. Sip. Yang bahaya, paham, diam. Nggak paham, diam juga. Nah itu paling bahaya, gitu. At least ada bingungnya, itu bagus, gitu. Oke? Sip ya? Dah, sekarang kita mulai. Ini introduction. Kita mulai pengantar dulu aja. Kita bicara tentang diri. Ulang ya, kita ulang. Pernyataan mana yang tepat nih? Ada 2. Pernyataan 1. Kita ini adalah ruh yang diberikan jasad. Itu 1. Pernyataan kedua, kita adalah jasad yang ditiupkan ruh. Yang mana yang tepat? Dengerin dulu. 1, ruh yang dikasih jasad. Berarti subjeknya ruh.
Yang kedua, jasad yang dikasih ruh. Berarti subjeknya jasad. Yang tepat yang mana? Ruh yang dikasih jasad. Sip. Berarti ibu bapak udah mulai menyadari, ibu bapak ngelihat jasad siapapun itu bukan subjek utama. Berarti kalau udah mulai menyadari itu bukan subjek utama, oh saya ngerti, siapapun yang saya lihat isinya adalah ruh. Dah gitu intinya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka di Al-Baqarah 115, timur dan barat milikku, kemana saja kamu menghadap di situ wajahku. Terus ibu bapak kalau dengar kata wajah jangan mikir muka, bukan. Wajah artinya appearance artinya penampilanku. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Contoh. Di sini ada jenderal, ada OB, ada tukang beca. Jenderal, OB, tukang beca, tiga-tiganya berbeda secara tubuh fisiknya, betul nggak? Tapi kemana saja kamu menghadap, isinya sama nggak? Sip. Berarti kalau ibu dan bapak lagi memaki-maki siapapun di luar diri ibu dan bapak, yang lagi ibu bapak maki-maki, luarnya atau dalamnya? Dalamnya, maka pasti bermasalah. Jadi sekarang kalau mau marah-marah, mikir dulu, diam dulu. Aduh, kalau saya marah, saya mau maki isinya, gitu kira-kira. Kalau saya ngejelekin isinya, gitu kira-kira. Karena kenapa? Kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Kalau gitu saya mau nanya, ada nggak yang tidak wajahnya Allah? Ada nggak? Nggak ada. Maka siapapun yang datang ke kita, pasti isinya dia. Contoh. Ibu bapak tadi malam berdoa sama Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar. Nah, besok pagi ibu bapak pasti ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Betul nggak? Berarti orang yang nyebelin, isi wajahnya siapa? Meskipun dia menyebalkan, jangan lupa isinya tetap Allah. Memang agak susah sih ngelihat Allah di orang nyebelin, susah memang. Tapi kita harus belajar. Kenapa? Karena datangnya dia pasti mau mengajarkan sesuatu kepada kita. Jadi kalau kita ngerti isinya, kesel ada, tapi nggak lama bu, Pak. Karena tahu, oh dia dipinjam Allah untuk saya jadi orang yang sabar. Kan kamu yang pengen sabar, maka saya datengin orang nyebelin gitu kira-kira. Berarti kalau ibu bapak ketemu orang nyebelin, kira-kira doanya lagi dikabul nggak? Kalau udah dikabul, doanya apa? Alhamdulillah, udah gitu aja. Jadi mulai besok ketemu orang nyebelin, Alhamdulillah. Tapi jangan gini, Alhamdulillah, jangan. Jangan kencang-kencang, udah biasa aja. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Sip? Sip? Clear? Ulang. Oke. Berarti diri ada 2 poin. Secara jasmani ini adalah fisik. Fisik ini kendaraan. Oke? Berarti yang namanya kendaraan hanya mau menyampaikan ke titik tujuan. Berarti yang penting kendaraannya atau sampainya? Sampainya. Kendaraannya apapun terserah, yang penting kamu nyampe. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka nggak usah terlalu banyak menilai kendaraannya, karena kendaraan ini bukan untuk dibanding-bandingkan, nggak bisa. Kenapa kita nggak bisa membanding-bandingkan? Karena kita semua nggak ada yang sama. Ibu bapak kalau pernah dengar ada istilah apple to apple, kita bisa membandingkan apel ini dengan apel ini karena dua-duanya apel. Tapi kalau kita mau membandingkan sama orang lain, nggak mungkin. Kenapa? Pengetahuannya beda, kesadarannya beda, esensinya dalam konteks apa yang dia alami beda. Maka kita tidak pantas untuk membandingkan sama orang lain. Maka ibu bapak, sorry to say, stres, depresi, anxiety tertinggi dalam hidup. Kenapa orang cepat stres sekarang? Karena terlalu banyak membanding-bandingkan. Udah gitu aja.
membandingkan dirinya dengan orang lain, membandingkan hari ini sama kemarin. Kenapa ya kemarin kok happy, sekarang enggak? Kenapa dia gitu, aku gini? Kenapa? Dengan banyak membandingkan, kita nggak terlalu banyak untuk mengenal diri, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip ya? Sip ya? Jadi ibu dan bapak ini unik nggak semuanya? Ada yang sama nggak? Sadarilah ibu bapak ini limited edition, nggak ada duanya, nggak ada duanya. Nggak ada yang serupa sama aku, ibu, bapak, semuanya nggak ada. Kenapa? Kita unik, udah gitu aja. Maka kalau keunikan yang lain berbeda, udah nggak usah terlalu banyak dijelekin, dikomenin. Kenapa? Emang beda, udah gitu aja. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip ya? Nah, pertanyaan. Berarti ketika kita berbicara, ibu bapak jangan lupa ya, ini 2 poin penting banget. Ada yang pulang, ada yang dimintai pertanggung jawaban. Ya, once ibu bapak paham ini, insya Allah batiniah kita akan semakin kita dalam tanda petik peka gitu. Karena kalau kita nggak ngerti ini, banyak kesulitan hidup, kecemasan, ketakutan itu terjadi. Kenapa? Karena nggak ngerti ini aja udah gitu. Ya, bismillah, bismillah. Oke. 1. Di surat 32 ayat 9 itu ada kalimat menarik begini. Dan setelah aku sempurnakan kejadiannya, maka aku tiupkan ruh. Oke? Nah, sekarang kita mundur dulu sedikit ke dongengnya, kenapa Allah menciptakan kita. Oke, mundur dulu dikit ke 38, 71 sampai 82. Ibu bapak nanti ayat-ayat yang di sini dicatat, di rumah dibaca lagi. PR, oke? Nah, nanti pertemuan berikutnya dicek satu-satu. Nah, harus dibaca sambil direnungkan. Saya mengutip simpel-simpelnya supaya waktunya nggak terlalu panjang, nggak apa-apa ya. Tapi ibu bapak nanti pulang di rumah, ini tolong dibaca ulang. Oke. Dengerin baik-baik kalimat ini bu, pak. Ini menarik banget. Secara sederhana, Allah punya grand design perencanaan. Perencanaannya bikin semesta. Oke? Kita analogikan biar gampang aja, Allah itu pengen bikin yang namanya panggung sandiwara. Udah gampangannya begitu. Oke? Berarti kalau panggung sandiwara itu perlu ada aktor dan aktrisnya nggak? Ya. Maka pertama kali Allah buat itu nggak langsung bikin aktor aktris, enggak. Dia bikin perlengkapannya dulu. Perlengkapan kerjanya Allah, sistemiknya Allah, namanya malaikat. Oke? Jadi malaikat adalah perangkat kerjanya Allah. Si ibu bapak kalau dengar malaikat jangan berpikir lagi ada sesuatu, ada sayap, tik, nggak, bukan begitu, bukan. Malaikat means sistem kerjanya Allah. Contoh, kalau ibu bapak lagi nonton teater, harus ada yang ngatur lampu nggak? Harus ada yang ngatur sound mic-nya nggak? Harus ada yang ngatur background-nya nggak? Maka di situ ada sound director, ada stage director, ada director, semua yang memastikan semua pertunjukan ini akan bekerja dengan baik, gitu kira-kira. Itulah yang disebut malaikat. Jadi duluan ada malaikat, duluan ada kita. Nah, kenapa? Sistem kerjanya dibikin dulu. Ibu bapak kalau mau bikin perusahaan, bikin aturannya dulu atau bikin perusahaannya dulu? Mau bikin perusahaan, bikin aturannya dulu, bikin perusahaannya dulu. Kan masa gini, yuk bikin perusahaan, kita kerja bareng, oke, gimana aturannya? Udah bikin aja dulu, nanti di tengah-tengah kita bikin aturannya. Kan nggak mungkin, betul nggak? Maka aturan ditetapkan, cara kerjanya ditetapkan, perangkat kerjanya disiapin, baru siap untuk membuat ini gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Terus udah ready semua, sound directornya ready, stage-nya ready, lampunya ready, semua ready, tinggal pentas. Allah manggil malaikat. Makanya di 3872, ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan kholikun, menciptakan manusia dari tanah.
Berarti dia akan menciptakan, dia akan membuat siapapun yang berperan dalam panggung sandiwara ini. Oke Bu, Pak? Sip ya? Berarti siapapun yang tercipta, ketika Allah mengatakan, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi, yang akan siap untuk berperan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Terus malaikat, oke ya Allah, dah tuh kejadiannya di situ. Dan nanti di tengah-tengah di situ ada keluar setan gitu Bu, Pak. Nanti 2 pertemuan berikutnya kita akan belajar manajemen iblis. Nanti kita ngerti ke situ. Kenapa harus ada setan di situ gitu? Nanti kita ngerti. Ya, sebelum ke situ kita paham dulu ini. Sampai sini oke? Sip ya. Berarti kita dalam perencanaan Allah nggak? Berarti saya, ibu-ibu, bapak-bapak dipilih nggak? Dipilih. Kita ini Bu, Pak, maaf ya, keterpilihan kita ini luar biasa ketat Bu, Pak. Dari 300 juta peserta yang terpilih 1. Betul nggak? Dari 300 juta sperma ayah kita yang kepilih saya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau dari 300 juta yang kepilih 1, spesial banget nggak kira-kira? Udah terpilih, spesial, lahir, ngeluh lagi, gitu kira-kira Bu, Pak. Maka di surat 32 ayat 9, setelah aku sempurnakan, aku tiupkan ruh, aku berikan pendengaran, penglihatan dan hati, sedikit dari kamu yang bersyukur. Jadi yang bersyukur banyak atau dikit? Sok ibu bapak dihitung aja, sehari semalam, banyak ngeluhnya, banyak happy-nya, udah gitu aja. Kalau masih banyak ngeluhnya, berarti jangan-jangan belum ngerti siapa dirinya gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kita penting bersyukur jadi manusia nggak Bu, Pak? Ibu bapak, nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas betapa susahnya jadi manusia. Karena jadinya kita prosesnya panjang banget gitu Bu, Pak. Betapa jadi diri kita yang punya kendaraan manusia itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Momen langka. Jadi jangan sampai momen langka ini kita sia-siakan gitu loh Bu. Oke. Oke. Ih jadi diam-diam gini. Oke Bapak. Sip ya. Jadi mulai saat ini mudah-mudahan disadari how special I am. Betapa diriku ini sangat spesial. Jadi kalau ibu bapak lagi sedih, diingat-ingat aku tuh spesial loh sebenarnya gitu. Cuman sedih lagi mampir aja sih gitu. Kenapa saya sedih? Berarti ada pesan yang harus dipelajari. Kenapa ada kesel? Ada pesan yang harus dipelajari. Kenapa ada marah? Ada pesan yang harus dipelajari. Gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Pertanyaan. Berarti ketika di 32 ayat 9 ini ada statement aku tiupkan ruhku. Siapa diri kita? Siapa yang nanti disebut sebagai manusia? Siapapun yang namanya manusia sudah pasti datang dari percikan ruhnya Allah. Karena kalau tanpa percikan ruhnya Allah, kita nggak mungkin hidup. Karena ruh ini adalah sang hidup. Allah itu adalah sang maha hidup. Sampai sini oke? Clear ya? Berarti kalau begitu, ketika ditiupkan ruh, berarti ruh ini bagian dari Allah nggak Bu, Pak? Oke, saya analogikan gini. Kalau ibu bapak melihat lautan, lautan ini terdiri dari titik-titik air nggak? Lautan terdiri dari titik-titik air nggak? Kalau saya ambil segelas, yang ada di gelas, nih biar visual. Ini ceritanya saya ngambil dari lautan, Bu. Nih, berarti yang ada di dalam botol ini bagian dari lautan nggak? Berarti antara isi botol ini yang bentuknya air dari lautan dan lautan menyatu nggak sebetulnya? Sip.
Maka Rumi mengatakan kita semua adalah tes-tesannya Allah, kita semua adalah tetesan lautan, maka satu tetes lautan itu juga mewakili kualitas lautan itu sendiri. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Pertanyaannya, kalau nggak ada ruh kita bisa hidup nggak? Nggak bisa. Karena hanya ruh inilah yang nanti akan kita sadari dialah sang maha hidup yang ada di dalam diri kita. Berarti pertanyaan saya, siapapun yang hidup sekarang pasti ada ruh nggak? Pasti nggak? Berarti siapapun yang di luar diri kita percikan dari tempat yang sama nggak? Berarti kemanapun kita melihat dia juga nggak? Terus kenapa dijelek-jelekin? Kenapa? Batin? Maksudnya? Nah, berarti kalau masih ngejelek-jelekin belum ngerti bahwa aku dan dia datang dari tempat yang sama. Sekarang saya tanya ibu bapak, maaf ya, ada nggak orang yang nggak datang dari sini? Ada nggak? Nggak ada. Cuma nanti karena kesempitan identitas, kesempitan apapun pengetahuan, beda suku ngejelekin, beda agama ngejelekin, beda bangsa ngejelekin, beda keturunan ngejelekin. Mau suku, bangsa, ras, agama apapun, kita semua manusia. Betul kan? Makanya salah satu visi hidup dalam Quran menjadi rahmatan lil alamin. Ayo, ada nggak ayatnya? Rahmatan lil muslimin, ada nggak? Nggak ada. Berarti keberadaan kita menjadi rahmat seluruh makhluk Allah nggak? Kenapa? Mau nolongnya cuman seagama, mau nolongnya cuman sekelompok, di luar kelompok nggak mau saya tolong. Aneh nggak? Aneh nggak? Nah, padahal kita didesain untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi ibu bapak maaf ya, aneh banget kalau ada orang kecelakaan begitu mau nolong ditanya dulu ibu agamanya apa, aneh nggak? Aneh. Karena yang ditolong sama yang menolong dua-duanya manusia nggak? Iya. Mending kalau sesama Islam bagus ya. Islam, ini udah mau pingsan nih Islam. Oh sesama Islam, satu langkah. Nanya lagi, ibu Islamnya NU Muhammadiyah, pusing nggak? Terus ditanya. Ya keburu nggak bisa ditolong lah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti basic fundamental kita apa bu, pak? Identitasnya apapun jangan hilangkan kemanusiaannya. Karena puncak dari semua kesadaran kita semua adalah manusia. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Mudah-mudahan setelah ngerti ini ibu bapak mulai sadar kita tuh nggak pantas ngejelekin orang lain gitu loh bu, pak. Gimana mau ngejelekin makhluknya Allah yang lain, orang di dalam dia aku juga kok. Saya mau nanya, di dalam ibu-ibu, di dalam bapak-bapak, di dalam saya sumbernya sama nggak? Berarti kalau saya menyakiti ibu-ibu, saya menyakiti diri saya nggak? Iya dong. Maka berbuat baik buat siapa? Ibu bapak ketika berbuat baik, ada orang perlu ditolong, ibu bapak nolong. Ibu bapak lagi nolong dia nggak? Dengerin dulu. Ini ada orang nih, kelihatannya perlu ditolong. Saya datang, tolong ah. Begitu ibu bapak nolong orang ini, yang sebenarnya lagi ditolong siapa? Saya. Karena menolong orang lain adalah menolong diri sendiri. Jadi orang yang jahat sama orang lain berarti jahat sama diri sendiri. Udah gitu aja. Kenapa begitu? Karena dia ruh, aku pun ruh. Karena dia dan aku sejatinya satu. Menyakiti dia, menyakitiku. Makanya ibu bapak kalau banyak menyakiti orang, tanpa sadar kita puas menyakiti dia. Tapi tanpa sadar banyak luka batin di dalam diri kita. Udah pasti. Udah pasti. Maka orang yang sering curiga sama orang lain, pasti sering curiga sama dirinya sendiri. Orang yang sering marah sama orang lain, pasti sering marah sama dirinya sendiri. Maka satu poin ketika kita bereaksi, nomor satu yang akan mengalami reaksinya adalah diri kita sendiri. Jadi mau marah mikir-mikir dulu gitu bu, pak. Begitu marah nomor satu yang kena aku. Makanya kita disuruh khusyuk. Nanti kita bahas khusyuk. Sampai sini oke?
Oke? Oke nggak? Sip? Sip? Berarti bahan baku kita apa Bu, Pak? Ih, tadi sip, sekarang diam lagi. Bahan baku kita apa? Ruh. Berarti kalau ibu dan bapak maaf ya, kita casingnya dilepas semua. Lepas nih, casing tubuh semua. Sama nggak semuanya? Nah, tolong ingat-ingat itu Bu, Pak. Begitu mau ngejelekin, lepasin casing. Oh iya, aku juga. Nah berarti orang yang marah, benci, iri, dendam, dengki, dan seterusnya cuman nggak sadar kalau dia dan aku satu. Terlepas apapun itu. Karena kita nggak ada yang request lahir di Indonesia, benar nggak? Nggak pengen jadi orang Jakarta misalnya, nggak juga. Semua dipilih. Oke? Tapi Bapak maaf ya, maaf. Yang sadar ini cuman 1%. 99%-nya mabuk. Makanya yang 99% marah-marah mulu, ngejelek-jelekin mulu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang Allah selalu mengatakan sedikit dari kamu yang bersyukur. Berarti yang sadar banyak atau sedikit? Di dalam satu ruangan ada 10 orang, 9 gila, 1 waras. Yang gila yang mana Bu, Pak? Di ruangan ada 10 orang. Yang 9 gila, yang 1 waras. Yang jadi orang gila yang mana? Yang waras. Karena dia aneh. Betul nggak? Berarti kalau yang menguasai orang gila, yang benar pun dianggap salah gitu loh Bu, Pak. Kenapa? Cuman kalau udah jadi orang waras, punya satu hal poin penting. Orang waras itu bisa pura-pura gila gitu. Tapi orang gila nggak bisa pura-pura waras. Ibu Bapak maaf ya, saya sampaikan ini karena kenapa? Ini research saya 13 tahun, kira-kira keadaan masyarakat kita tuh begini aja. Makanya sibuknya di urusan hatam, baca, ulang-ulang, gerakan, ributnya kunut, nggak kunut, berantem, gini, berantem, gini, berantem. Urusannya di situ mulu, gitu kira-kira. Tapi begitu ditanya esensinya, nggak tahu juga. Kenapa? Karena dia ada di wilayah yang 9. Sok saya tanya, Nabi Muhammad setelah jadi Nabi, gelarnya apa Bu, Pak? Kan sebelum jadi Nabi disebut Al-Amin, betul? Al-Amin itu yang terpuji, the best of the best, betul nggak? Begitu jadi Nabi disebut apa dia? Majnun, orang gila. Berarti Nabi Muhammad beda nggak? Maka ibu bapak jangan terlalu cepat menjudge apapun yang beda dengan kita, gitu. Karena jangan-jangan kita anggap beda, padahal kebenarannya ada di situ. Betul nggak? Berarti berbeda belum tentu salah. Sampai sini oke? Oke? Sip? Jadi kita termasuk yang 9 atau yang 1? Tapi Bapak, mending sadar dirinya gila daripada nggak sadar, udah gitu aja. Hanya orang yang sadar dirinya gila, bentar lagi waras, udah gitu aja. Aku nggak gila kok, iya nggak sadar, udah gitu aja. Tapi aku gila ternyata, bentar lagi waras gitu kira-kira. Sampai sini oke? Clear ya? Sip ya? Jadi kita menuju waras Bu, Pak? Oke? Sip. Oke. Jam berapa nih? Oke. Sampai sini aman ya? Dapat ya? Nah, pelan-pelan. Jadi kita semua tanpa tubuh fisik namanya adalah ruh. Ibu Bapak tolong ini save baik-baik. Jadi nanti begitu latihan keluar dari sini ngelihat ini ruh. Gitu. Jadi mau dia OB, mau dia tukang parkir, mau dia apa, nggak ngaruh lagi. Kita akan menghormati sama semuanya. Karena hari ini banyak orang menghormati pangkatnya bukan isinya gitu. Begitu pangkatnya tinggi baru dihormati. Begitu pangkatnya di bawah kita dijelek-jelekin gitu kira-kira. Nggak penting. Kenapa? Mau apapun pangkatnya di hadapanku kalian semua ruhku gitu kira-kira. Berarti kita semua sejajar nggak Bu, Pak? Sejajar nggak? Ya.
Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Maka ibu bapak saran saya, don't look up, don't look down. Nggak usah gimana-gimana banget, gimana idol banget, suka banget, wah banget, biasa aja. Nggak usah bawa-bawa banget, udah. Once kita look up, siap-siap ibu bapak pasti kecewa, udah pasti aja. Idola banget ini, wah udah pasti kecewa, udah pasti. Biasa aja sama siapapun. Kenapa? Semuanya equal, semuanya sederajat. Oke? Sip? Paham? Oke, kita lanjut. Berarti ketika di surat 32 ayat 9 dikatakan bahwa aku tiupkan ruhku. Oh, kita ini percikannya Allah. Yang kelak sang ruh ini diberikan kemasan namanya jasad. Maka produksinya jasad itu ada di rahim ibu. Maka ibulah yang dimana tempat jasad itu hadir di semesta raya. Berarti kalau begitu, anak ini lahir dari ibunya nggak? Dengerin dulu pertanyaannya. Anak ini lahir dari ibunya nggak? Enggak. Anak lahir melalui ibunya. Betul nggak? Emang anak punya ibu? Bukan, numpang lahir. Karena datangnya dari Allah. Berarti ketika ibu ini sebagai pabrik jasad sang anak, pabrik jasad inilah yang kelak esensinya adalah ruh. Maka dalam tradisi kita ini disebut 4 bulanan. Ini orang 4 bulanan rajin banget, ditanya isinya ngapain nggak tahu, yang penting 4 bulanan aja gitu kira-kira. Ya nanti kapan-kapan kita bahas detail. Nah, sekarang saya tanya. Sampai sini oke Bu, Pak. Jadi kita punya apa? Kita punya jasad. Bukan punya ruh, bukan. Ruh itu kita. Ulang. Jadi kita punya apa? Karena kita adalah Abu punya spidol. Spidol si Abu bukan? Saya punya spidol. Berarti si spidol ini saya bukan? Bukan. Subjeknya saya. Oke? Saya punya jasad. Berarti jasad ini kepemilikan dalam tanda petik kendaraan. Sayanya bukan jasad ini. Oke, sampai sini? Sip? Oke. Berikutnya. Berarti yang pulang ke Allah jasadnya atau ruhnya? Ruhnya. Maka jasad mentok, tanah kusir, beres. Jadi waktu ibu bapak datang ke tanah kusir, itu kuburan jasad. Sip? Tapi ruh nggak ada di situ. Karena itu cuman kuburan sangkangnya. Oh, nanti kita ngerti ini lebih dalam. Berarti yang pulang ini adalah sang ruh. Oke? Nah, sekarang saya tanya. Berarti kalau yang pulang adalah ruh, terus yang dipertanggungjawabkan apanya? Dengerin dulu pertanyaan, dengerin dulu. Kalau yang pulangnya ruh, ulangi ya. Ibu-ibu kok jadi diam-diam gini sih? Oke, ibu, oke. Oke, kita mau break dulu apa gimana nih? Ibu-ibu kalau mau sambil cemil-cemil boleh loh ya. Minum santai aja pokoknya, relax. Oke. Ulang. Hidup pasti mati. Pasti Kak? Sip, udah. No question. Kenapa mati? Bukan pulang, dipertanggungjawabkan. Nah, pulang mah tujuan. Oke? Berarti dalam kehidupan ini ada yang dimintai pertanggung. Sip. Berarti ada yang dimintai pertanggungjawaban, ada yang Nah, saya tanya. Yang pulang kira-kira yang pertanggungjawabannya baik nggak? Udah lulus nggak? Baru boleh pulang. Masuk kuliah, kalau nggak kalau nggak mata kuliahnya beres, boleh wisuda nggak? Nggak bisa. Berarti ketika pertanggungjawabannya oke, baru kamu dapat permit untuk pulang. Maka antara pertanggungjawaban dan pulang ini seiring seirama.
Sampai sini oke? Sip? Nah, sekarang udah dapat informasi. Yang pulang adalah ruh. Nah, terus saya tanya. Terus yang dimintai pertanggungjawaban apanya? Perbuatan ada di mana? Gini. Tangan ini baik atau buruk, Bu, Pak? Ini tangan baik atau buruk? Tergantung. Kalau ini dipakai buak, baik buruk? Buruk dong. Kalau dipakai sedekah, baik buruk? Jadi tangan ini baik atau buruk? Netral. Betul? Saya tanya, yang menyebabkan tangan ini untuk bersedekah dan yang menyebabkan tangan ini untuk ngeposting yang hoax, itu yang menentukan siapa? Ruh. Kan ruh tadi mau pulang. Pusing nggak? Ya, ulang. Ibu Bapak harus pusing dulu, kalau nggak pusing nggak belajar ya. Soalnya sekarang kita tuh kebanyakan dengarnya ceramah tuh dongeng gitu, Bu, Pak. Kalau didongeng ngantuk gitu, pulang nggak tahu apa-apa gitu. Makanya kita menggunakan akal kita. Ulang. Kaki baik buruk? Netral, mantap. Dia menjadi baik dan dia menjadi buruk tergantung apa? Melangkah kemana? Yang menentukan kita melangkah kemana? Siapa yang menentukan? Kok Allah sih? Wah, gawat. Ibu-ibu ngaji udah berapa lama sih, Bu? Gini, dengerin dulu. Apalagi ya? Mulut. Nah, baik buruk? Netral. Yang membuat mulut ini baik atau buruk? Apa? Perbuatan, oke. Yang bisa membuat ibu suka marah nggak? Ibu suka senyum nggak? Yang bikin ibu bisa marah, bisa senyum, apanya? Udah nyerah aja ya, boleh ya? Nah, biar cepet lah, udah. Bu, maaf ya. Yang dimintai pertanggungjawaban bukan jasadnya, bukan ruhnya, bukan. Di antara jasad sama ruh inilah namanya jiwa. Nah, jiwa ini dalam bahasa Arab disebut nafs gitu. Maka tadi dikatakan ini udah ada kunci jawabannya ini. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa ada masa expirednya untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang menentukan kita jadi orang baik, orang jahat, jasadnya, ruhnya atau jiwanya? Nah, mantap. Sampai sini oke? Oke? Terus kalau orang mati, meninggal, yang dicabut jasadnya, ruhnya atau jiwanya? Mulai lagi nih, mulai. Bukan, kalau mati yang dicabut nyawa. Apa itu nyawa? Perpaduan antara jiwa dengan ruh. Ini nyawa namanya. Kan nggak ada malaikat pencabut ruh, ada nggak? Nggak ada. Pencabut apa? Berarti kalau orang dicabut ruh sama jiwanya baru dia mati. Berarti kalau gitu saya nanya, ibu bapak pernah dicabut jiwanya nggak sama Allah? Dicabut jiwa tadi malam lagi, gitu nggak? Berarti kalau ibu bapak lagi tidur, jiwanya lagi tidak aktif. Berarti kalau dicabut jiwa belum mati tapi tidur. Maka tidur adalah miniatur mati. Maka doa bangun tidur, ya Allah terima kasih engkau membangunkan aku dari matiku. Betul nggak?
Jadi ibu bapak punya pengalaman mati nggak? Kapan? Tadi malam. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Aduh, oke-nya belum confident gitu. Ulang. Ya bapak, kita di sini agak lama nggak apa-apa ya? Karena kalau nggak ngerti ini, nanti besok kejelasin yang lain, pusing nggak ngerti ini, nggak akan ngerti aja. Saya nanti confused, mana jasad, mana jiwa, mana ruh. Kebanyakan orang sholat di wilayah jasad, Bu, Pak. Jiwanya nggak sholat, apalagi ruhnya. Makanya nggak sholat, Allah, udah aja. Di situ nggak ada keterhubungan jiwa gitu. Kebanyakan orang puasa jasadnya, betul nggak? Makanya Nabi Muhammad bilang, banyak dari umatku puasa yang dia dapat cuman haus dan lapar. Jiwanya nggak dipuasain sama dia. Kebanyakan orang yang umroh, fisiknya. Yang haji, fisiknya. Jiwanya nggak kemana-mana. Maka mau umroh, sholat, haji, ngapain? Korupsi aja gitu, Bu, Pak. Kenapa? Tidak mempengaruhi jiwa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi yang penting jasadnya atau jiwanya? Dua-duanya kan ini bareng. Gitu. Siap sampai sini? Oke ya? Clear ya? Clear? Ulang. Kaki, benda baik, benda buruk? Mantap. Yang membuat si kaki ini baik atau buruk apa? Jiwamu. Kalau jiwanya penuh amarah, kaki nendang-nendang terus kerjaannya gitu loh, Bu, Pak. Berarti pertanggungjawaban itu ada di dalam jiwa. Maka hanya jiwa yang tenanglah yang dia bisa menuju kepada Allah. Kalau jiwa ibu bapak nggak pernah tenang, ibu bapak nggak akan bisa pulang ke Allah. Kenapa? Di surat 89 ayat 27 itu dikatakan, ya ayuhan nafsul mutmainah. Mutmainah urusan jasad, urusan ruh, urusan jiwa. Maka dalam beberapa pertemuan ke depan kita hanya akan berbicara maintenance jiwa. Bagaimana kita memperbaiki jiwa. Maka kalau orang sakit disebut sakit gitu. Ini kelihatannya orang sakit ruh ya? Nggak ada, Bu, Pak. Karena yang bermasalah adalah jiwa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear? Dah. Jadi kita punya apa aja, Bu, Pak? Ruh kan bukan punya, ruh itu kita. Jadi kita punya jiwa dan jasad. Perpaduan antara jasad, jiwa, sama ruh namanya manusia. Kira-kira nenek moyang kita ngerti ini nggak? Suka nyalahin aja. Kenapa nenek moyang kita selalu ngomong bangunlah jiwanya, bangunlah badannya? Berarti jiwanya ini penting banget. Ini upacara tiap hari, nyanyi tiap hari, nggak ngerti gitu loh, Bu, Pak. Ya betul nggak? Berarti nenek moyang kita ngerti nggak? Iya, cucu-cucunya aja yang agak-agak gitu kira-kira. Oke, Ibu Bapak sip ya? Dapat ya? Sip ya? Nah ini baru pemanasan nih, tenang, santai. Pokoknya yang penting di tahapan ini kita ngerti dulu, aku sang ruh memiliki jiwa dan jasad. Aku jiwa dan jasad namanya manusia. Oke? Nah, tambah satu. Ibu bapak ini kira-kira orang atau manusia? Hah? Ibu bapak kalau ketemu teman baru, si teman ini nanyanya yang mana? Ibu orang mana atau ibu manusia mana? Yang mana? Orang. Berarti ada orang, ada berarti orang sama manusia beda nggak? Beda. Makanya nanti kita ngerti, yang disuruh puasa orang atau manusia? Yang disuruh puasa orang apa manusia? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa terjemahannya? Wahai orang-orang. Betul nggak? Nah, jadi yang disuruh puasa siapa? Orang. Yang disuruh sholat siapa? Orang. Yang disuruh umrah siapa? Untuk jadi manusia.
Bu, maaf ya, maaf nih. Tidak semua orang layak disebut manusia. Karena manusia adalah seorang yang jiwanya bersih, yang menampil ruh Allah 100%, itu namanya manusia. Ulang. Ibu dan bapak suka marah nggak? Marah berpengaruh kepada jasad, jiwa atau ruh? Pertama ke jiwa dulu. Maka kalau jiwanya nggak tenang, itu akan timbul konflik di fisik. Sok, ibu marah-marah, nafas pendek, oksigen ke otak dikit, oksigen ke otak dikit, penyebaran ke tubuh minim, sistem imun turun, 6 jam nggak berfungsi. Ibu kalau pengen cepet sakit, banyak marah-marah, udah pasti. Berarti dari jiwa berpengaruh kepada jasad. Maka kalau jasadnya ingin sehat, diawali kesehatan jiwa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka sekarang lagi muncul banget, arise banget mental health. Psikosomatis lah gitu kira-kira. Nah, saya ulang. Waktu ibu dan bapak marah, berarti jiwanya lagi bergejolak, betul nggak? Kalau jiwa lagi bergejolak, kira-kira jiwanya tenang atau nggak tenang? Ketika jiwa tenang, ruh tidak menampil, ketutup. Contoh. Ini gunung, ini sungai. Ketika gunung ketemu sungai, ada bayangannya nggak? Ada bayangannya nggak? Kenapa ada bayangannya? Refleksi. Gini. Ibu bapak kalau bercermin, ibu bapak ngelihat apa di cermin? Refleksi. Kalau ibu bapak pakai warna merah di cermin warna apa? Nah, kalau ganti warna hati-hati, udah gitu aja. Ya, nggak mungkin saya pakai baju hitam di cermin jadi hijau, nggak mungkin, betul nggak? Karena cermin adalah refleksi. Nah, kalau ini gunung merefleksi kepada air danau, air sungai, kenapa sih gunung ini merefleksi baik dan total terrefleksi? Karena yang terpenting adalah airnya dalam keadaan tenang, betul nggak? Yes. Kalau airnya bergelombang, si bayangannya bergelombang juga nggak? Iya. Berarti supaya gambar ini menjadi tenang, gambar ini menjadi baik, kondisi airnya harus tenang. Ini ruh. Ruh itu percikan Allah. Udah pakai sama dengan aja supaya gampang. Maka Allah akan merefleksi kepada siapapun yang jiwanya tenang. Oke? Jadi kalau jiwa kita tenang, refleksi ruhani akan hadir nggak kira-kira? Udah pasti bawaannya nomor 1, dia akan penuh dengan kasih sayang. Udah pasti dia akan penuh dengan damai. Udah pasti dia akan penuh dengan yang namanya tenang. Maka tenang, damai, kasih sayang, itu ciri-ciri Allah yang sedang menampil di dalam diri kita. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak saya mau nanya, Allah dekat apa jauh? Dekat. Ibu bapak tadi jawab dekat gara-gara mengalami atau gara-gara tahu? Tahu, udah aja gitu. Beda antara orang tahu dan orang mengalami. Jadi kalau Allah dekat, keterpisahan kita sama Allah bukan gara-gara ruang, bukan gara-gara waktu, gara-gara batin atau jiwa kita yang tidak tenang. Udah gitu aja. Berarti kalau batin ibu dan bapak dan batin saya lagi nggak tenang, Allah lagi jauh atau lagi dekat? Secara jarak bukan? Bukan. Tertutup oleh kesadaran. Jadi kalau ibu bapak lagi tenang, Allah menampil. Kalau ibu bapak lagi marah-marah, Allah nggak menampil. Berarti kalau lagi marah-marah, Allah tertutup oleh marah-marah kita, betul nggak? Tertutup bahasa Arabnya apa? Kafir. Jadi kalau kita lagi marah, lagi jadi orang apa? Nah, udah gitu aja. Oke, sampai sini? Clear? Oke. Lu diam gini, oke? Sip? Nah, sekarang pertanyaannya, berarti ketika dia mau menampil, si jiwa penting untuk tenang nggak?
Penting untuk tenang nggak? Penting. Maka semua pembelajaran apapun adalah bagaimana kita terus belajar menenangkan jiwa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip ya? Dapat ya? Dah. At least per hari ini udah jam 11 lebih 6. Kita ngerti dulu, oh aku ini punya nomor 1 apa? Jiwa. Dan aku punya jasad. Karena aku adalah sang ruh. Udah gitu dulu. Nah ibu dan bapak pulang dari sini latihan. Ngelihat siapapun, lihat jangan jasadnya, isinya. Jadi mau nyebelin apa, sejelek apa yang kita rasa, sebagus apa yang kita lihat, biasa aja. Karena itu semua hanyalah penampilan dari isi yang sama, udah gitu intinya. Kenapa? Kenapa susah? Nggak pernah latihan, udah gitu aja. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Nah, terakhir ya. Terakhir. Supaya nanti ada tanya jawab. Bapak ini di save ya. Klik save. Cek, gitu. Diingat-ingat. Diresapi sih yang paling penting. Diresapi. Nah, sekarang pertanyaannya. Apa yang memengaruhi jiwa kita nggak tenang? Udah gitu aja yang pertanyaannya. Betul nggak? Betul nggak? Sehingga kalau kita nggak ngerti yang membuat jiwa kita nggak tenang, kita tetap nggak tenang, gitu kira-kira. Nah, ibu bapak, to be simple ya, Al-Baqarah 269. Kunci ini. Oh ini mah nggak boleh lupa aja ya. Yang tadi agak kakak lupa boleh lah, tapi ini nggak boleh nih. Di Al-Baqarah 269 ada kalimat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmah mayyasya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Hikmah itu adalah sumber dari ketenangan jiwa. Maka nanti pasti ibu bapak sering dengar kata hikmah outputnya nanti jadi hidayah. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Dengerin dulu. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa diberikan hikmah, dia diberikan rezeki yang besar. Diberikan apa bu pak? Saya mau nanya, ibu bapak kalau dengar kata rezeki besar, yang pertama kali kepikiran apa? Udah ya, mau uang, mau tanah, mau emas, benar. Tapi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ketika kita punya hikmah. Ibu bapak punten, mohon maaf, orang banyak uang nggak punya hikmah, stres juga. Jabatan tinggi nggak punya hikmah, nggak pengen turun-turun, stres juga. Punya ina itu apapun nggak punya hikmah, stres juga. Maka hikmah sama Allah dikatakan rezeki yang paling tinggi. Jadi kalau kita dapat uang ngerasa dapat rezeki gede, belum gede. Gedenya adalah hikmah. Maka hikmah yang nanti akan menyelamatkan kita dari apa yang dititipkan ke kita. Banyak orang tidak selamat dari yang dititipkan, entah itu harta, entah itu tahta, entah itu jabatan, karena dia tidak menggunakan hikmah. Jadi mending banyak uang, mending banyak hikmah. Dua-duanya atuh. Uang banyak, hikmah banyak. Gitu bu, Pak. Bener nggak? Tapi jangan sampai punya uang tapi nggak punya hikmah. Stres udah dijamin aja. Ibu bapak jangan berpikir orang yang banyak duit nggak stres. Wah, nanti saya sebut cerita penelitiannya. Ya, jadi hidup bukan masalah apa yang aku miliki, tapi hidup adalah bagaimana aku berdamai dengan apa yang aku miliki. Dah itu aja. Nah, pertanyaan, berarti hikmah penting nggak? Penting aja atau penting banget? Saya tanya, berarti semua orang dapat hikmah nggak? Hah? Dengerin dulu. Yu'til hikmah mayasya.
Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Oke? Jadi sekarang anggap aja di sini 200 orang yang datang, pulang semua dapat hikmah nggak kira-kira? Belum tentu. Sekarang saya tanya, terus kalau datang ke masjid belajar, pulang nggak dapat hikmah, rugi nggak? Rugi. Berarti kunci utama pertemuan kita di pagi menuju siang hari ini adalah kita sedang berikhtiar menuju hikmah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, berarti yang menentukan ibu bapak dan saya dapat hikmah atau tidak siapa? Nah, ini asbun lagi, ulangi, dengerin dulu pertanyaannya. Allah menentukan. Yang menentukan kita dapat atau enggak siapa? Kita sendiri. Ya saya. Ibu bapak mau berusaha enggak? Ibu bapak mau belajar enggak? Mau latihan enggak? Jangan sampai belajar enggak, latihan enggak, ditanya, aku belum mendapatkan hikmah dan hidayah. Ya iyalah orang enggak belajar, gitu loh Bu, Pak. Oke? Kan sekarang lagi musim gini, kamu kok kenapa hidup gitu-gitu aja? Belum dapat hidayah. Ya, kenapa? Ya nggak nyari juga sih, kenapa? Nunggu hidayah datang. Nggak akan datang, Bu, Pak. Kecuali kitanya yang menggapai. Makanya di surat 13 ayat 11, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamu tidak merubah keadaanmu sendiri. Jadi maksud saya gini Bu, Pak, Ibu maaf ya. Jangan sibuk pengen ngerubah orang lain sesuai dengan keinginan kita, karena itu nggak mungkin. Yang mungkin adalah kita merubah diri kita, merubah diri kita lagi, merubah diri kita lagi, karena hanya diri kita yang bisa kita rubah. Selesai. Oke? Oke? Berarti kalau yang di luar ingin lebih baik, yang diperbaiki siapa? Aku. Karena ini semuanya nanti akan seiring seirama. Dah ya? Terakhir. Kunci-kunci hikmah itu ada pada peralatan hidup kita. Ya. Nanti Ibu Bapak catatan, baca di rumah. 1. 16 ayat 78, 23 ayat 78, 67 ayat 23. 41 ayat 20, 24 ayat 24. Nah, ini nanti dibaca satu-satu. Kalau saya bacain satu-satu panjangnya habis waktunya. Jadi Ibu Bapak baca di rumah. Saya terangin, renungkan, dapat esensinya. Ya, kan nanti ini difoto ya. Nanti difoto aja, tenang. Ya, dengerin baik-baik ini. 1. Kunci mendapatkan hikmah. Dah. Balik dulu ya. Oke. Kunci mendapatkan hikmah itu ada perlengkapan dasar manusia. Jadi jiwanya tenang atau tidak tergantung dari alat ini, tergantung dari partikel-partikel ini. Oke? Sip ya? Oke. Ulang sekali lagi. Jadi kita punya apa Bu, Pak? Kita punya apa? Dan sip. Jiwa ditentukan oleh ini. Jadi jiwamu, jiwaku ditentukan oleh partikel ini. Sesuai dengan ayat-ayat apa yang tadi saya tulis. Oke, dengerin baik-baik. Di surat 1678 aja dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke terjemahan supaya cepat ya, Bu, Pak. Oke, gini kalimatnya. Dan kamu keluar dari perut ibumu, kamu nggak tahu apa-apa. Betul? Tapi aku memberikan kamu nomor 1. Sam'a. Basyar. Fuada. 3. Pendengaran, penglihatan, hati. Hati nanti ini ada urusannya sama akal pikiran. Pendengaran, penglihatan, pikiran. Itu dulu. Itu 3 tools penting dalam hidup ini. Sehingga dari 3 tools penting ini, wah, nggak bisa dihapus. Dah. Ini nanti kita sebut sebagai software. Perangkat
lunak. Ibu bapak punya handphone, handphonenya kalau nggak ada softwarenya bisa nyala nggak? Nggak bisa. Maka handphone yang bisa berkomunikasi, mau itu WhatsApp, Zoom, Instagram dan seterusnya, karena dia punya software. Sip. Sekarang saya tanya, kalau software harus ada hardware-nya. Jadi hardware diri kita apa? Partikelnya apa aja? Nah, di ayat-ayat tadi hardware-nya satu, lidah, tangan, kaki, kulit. Jadi total ada pendengaran, penglihatan, hati, lidah, tangan, kaki, kulit. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Artinya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan memengaruhi jiwa kita dan memengaruhi tindakan kita. Berarti mulut bisa keluar omongan datang dari jiwanya nggak kira-kira? Yes. Ingat analogi, kalau teko isinya teh, keluar pasti air teh. Kalau orang keluar kalimat-kalimat busuk, pasti jiwanya juga busuk. Udah gitu aja. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ibu dan bapak, itulah kenapa untuk kita melakukan maintenance jiwa, kita penting untuk merawat 7 item ini. Makanya nanti kita akan ngerti kenapa sholat 17 rakaat, kenapa sa'i 7 putaran, 7 lari-lari, kenapa tawaf 7 kali. Nanti kita ngerti. Karena kenapa? Inti dari yang 7 adalah software dan hardware kita yang penting setiap saat untuk kita maintenance, gitu kira-kira. Oke. Sip ya. Dikit lagi nih, dikit lagi, nyampe dikit lagi. Dikit lagi. Sekarang saya tanya. Di kegiatan harian kita, yang kita lakukan untuk yang 7 ini apa sih Bu, Mak? Segala sesuatu yang dilakukan dalam harian kita dalam tradisi Islam untuk melakukan maintenance yang 7 ini apa sih? Nah, yuk kita lihat. Dan aku mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Kamu nggak tahu apa-apa, tapi aku berikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Berarti pendengaran, penglihatan, hati penting untuk kita rawat nggak tiap hari? Ya. Ibu bapak maaf ya, mau ngaji tiap hari ke masjid ini, tapi ibu bapak nggak pernah memaintain pendengaran, penglihatan dan hati, nggak akan ada perubahan aja, dijamin. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan sangat memengaruhi jiwa kita. Berarti ibu bapak kita perlu pengingat nggak? Perlu waker nggak? 1. Bentar lagi nih, Allahu Akbar, azan. Abis azan ngapain Bu, Pak? Masa abis azan langsung wudu? Langsung sholat? Wudu. Berarti azan pengingat bukan? Wudu pengingat bukan? Abis wudu ngapain? Qomat dulu. Betul nggak? Habis qomat baru habis sholat apa? Zikir. Ibu bapak bayangin ya, pengingat 1, pengingat 2, pengingat 3, pengingat 4, pengingat 5. Azan diingetin, wudu diingetin, qomat diingetin, sholat diingetin, zikir diingetin, 5 kali diingetin, selesai sholat tetap ngomongin orang, aneh aja. Betul nggak? Berarti ini layer demi layer untuk menjadi pengingat kita agar jiwa kita menjadi tenang. Dah ya, nanti satu-satu kita bahas nih, satu-satu. Sekarang kita ke poin 2 aja langsung. Saya mau nanya, kenapa sebelum sholat harus wudu, Bu, Pak?
Udah, saya nggak mau nerima jawaban karena emang harusnya begitu, nggak boleh gitu jawabannya. Apa yang disucikan? Gini. Kalau mau sholat diperintahkan wudu. Bersih mana wudu sama mandi pakai sabun 1 galon, mana yang lebih bersih? Mana yang lebih bersih? Berarti beda nggak antara mandi sama wudu? Apa bedanya? Mandi urusan jasad, wudu urusan jiwa. Betul nggak? Sok, saya mau nanya, ibu bapak maaf ya, ada nggak ibu bapak wudu membasuh punggung? Kenapa? Karena nggak disuruh. Iya, udah pasti lah nggak disuruh. Ada nggak wudu ngebasuh? Maaf ya, ini bagian di sini. Enggak. Kenapa? Karena setiap wudu yang dicek jiwanya bagian dari software dan hardware. Dicek pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit. Ini dicek nih, habis zuhur gimana gitu. Betul nggak? Berarti wudu, air yang datang di wudu itu membasuh jasad kita atau jiwa kita? Jiwa. Maka begitu Allahu Akbar, oh iya, lagi diingetin, mau cek kenapa jiwaku kok sedikit nggak tenang. Kalau buka keran, ya Allah ya Rabbana, pendengaranku dari subuh ke zuhur dengerin apa ya? Ya ampun, tadi tuh saya dengerin banyak banyak apa, jadi nggak tenang. Ngelihat apa ya? Ngomong apa ya? Nulis apa ya? Melangkah apa ya? Selesai wudu, kontemplatif. Oh, ini yang saya lakukan dari subuh ke zuhur. Gitu nggak Bu, Pak? Tapi sekarang kebanyakan udah cek, udah aja. Ibu bapak pernah dengar kalimat gini nggak? Jagalah wudu. Pernah dengar nggak? Sekarang jaga wudu cuma dalam ranah fikih, oke sih, nggak mau deketan gitu dan lain-lain gitu. Orang yang berwudu berarti mulutnya dibasuh nggak? Kalau mulut dibasuh jadi bersih nggak? Means omongannya jadi bersih, gitu loh Bu, Pak. Jadi jangan sampai nggak mau deketan karena batal wudu, tapi omongannya nyakitin hati orang lain mulu, nggak bisa. Berarti ketika ucapan kita menyakiti hati orang lain, wudunya batal nggak Bu, Pak? Yes. Perilaku tangan kita merugikan orang lain, batal nggak? Itulah konteks dari yang namanya wudu. Maka di surat 5 ayat 6 itu dikasih tahu apa fungsi wudu, agar kamu bersyukur. Bersyukur terhadap apa? Pendengaran, penglihatan hati, lidah, tangan, kaki, dan kulit. Gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Sip. Selama itu gitu nggak wudunya? Di wudu ada kontemplasi nggak? Nggak ada Bu. 90% responden yang saya tanya waktu wudu kontemplasi apa yang dilakukan? Nggak ada. Yang penting cek beres. Maka 50% khusyunya sholat ada di wudu, 50% khusyunya sholat ada di kontemplatif ketika wudu. Maka wudunya nggak khusyuk, sholatnya pasti nggak khusyuk. Tiap hari melakukan itu nggak Bu, Pak? Aneh nggak tiap hari orang kumur-kumur supaya omongannya nggak menyakiti orang lain, abis kumur tetap nyakitin orang lain. Itulah disebut janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Berarti hari ini banyak yang sholatnya mabuk nggak? Wudu nggak paham, sholat nggak paham, zikir nggak ngerti. Yang penting selesai, beres, diulang lagi, beres, diulang-ulang, nggak ada perubahan perilaku. Oke Bu, Pak, sip, clear. Dapat ya? Siap ya? Yuk, mudah-mudahan tradisi Islam udah ngasih jalan yang bagus banget nih Bu, Pak. Jadi jangan dalam tanda petik cuman melakukan kewajiban, menggugurkan kewajiban, tapi di situ pasti ada pemahaman-pemahaman esensi untuk bagaimana kita selalu memperbaiki dan memurnikan jiwa kita. Setuju Bu, Pak? Sip ya? So yuk, bismillah, kita sama-sama belajar. Waspada dari apa yang ibu bapak dengar. Dengar, jangan main iyahin aja, jangan.
Kira-kira nggak usah dimasukin ke ruang utama rumah kita, nggak usah dimasukin ke kamar ibu bapak, nggak usah. Masa orang Gojek cuma nganter makanan masuk ke kamar buat apa, Bu, Pak? Yang kira-kira disuruh di pekarangan udah nggak usah masuk ke sini, udah biarin aja. Dan nggak semua informasi harus membuat diri kita sibuk gitu, Bu, Pak. Berarti waspada dari apa yang dengar, lihat, pikirkan, ucapkan, perbuat, dan langkah, dan nanti kulit keseluruhan. Karena 7 item ini nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu bapak, kalau orang meninggal ada yasinan. Begitu yasinan, kita membacakan yasin untuk orang yang meninggal atau untuk yang hidup? Yang hidup lah. Ngasih tahu bahwa kamu bentar lagi gitu. Terus pendengaran, penglihatan, hati, lidah, tangan, kaki, kulitnya udah diberesin atau belum gitu kira-kira? Sip ya? Oke? Clear? Jadi bagian jiwa ada apa aja? Pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit. Make sure ini tiap hari dicek. Tiap sholat, tiap wudhu. Jadi nanti wudhunya bermakna. Ya Allah, tadi subuh ke zuhur dengar apa aja ya Allah? Tangan ngerjain apa ya Allah? Jadi kontemplatif gitu loh, Bu, Pak. Jadi wudhunya bermakna gitu kira-kira. Nanti sholatnya jadi khusyuk gitu. Sip? Oke? Dapat sesuatu hari ini? Dapat sesuatu? Dapat ya? Dan dapatnya pasti sesuai kapasitas masing-masing, tapi yang jauh lebih penting bukan dapatnya, tapi kita aplikasikan. Saya rasa itu dulu, Ibu dan Bapak. Ini cerita kita panjang, jadi saya nggak pengen terlalu cepat-cepat ngeberesin. Yang penting slow, tapi kita dapat. Yang penting santai, tapi penuh pemaknaan. Karena poin pentingnya bukan seberapa banyak ayat yang kita dapat, bukan seberapa banyak pengetahuan yang kita dapat, tetapi seberapa banyak kontemplasi yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan perilaku kita kira-kira. Sip? Oke? Terima kasih. Saya rasa itu dulu. Ada pertanyaan? Silakan, Ibu. Cek, cek. Ya, pakai mic ya Bu supaya kedengeran. Punten. Waalaikumsalam. Silakan. Saya ada yang masih menggambar. Ya. Tadi kita kan harus bisa mengendalikan antara jiwa dan perasaan. Juga itu untuk merupakan hadiah karena anak-anak jadi yang paling tinggi. Namun bagaimana kita sebenarnya semua tidak tahu bahwa nanti masalah dan sikap-sikap supaya juga diminta tanggung jawab. Tapi sejauh ini kita semua mengetahui hal seperti itu, tapi kita susah untuk menjalankan dalam aplikasi sehari-hari. Karena kita sudah terbiasa untuk kita tetap menjadi orang yang baik dan yang bersyukur. Namun kondisi yang berada di sekitar kita itu membuat kita jadi rusak di badan kita. Kemudian untuk yang masalah pertanggungjawaban atau kesehatan, kita semua memang berlomba-lomba. Seperti itu sudah diingatkan bahwa pertanggungjawaban telah berat sekali. Jadi kenapa kalau kita sampai saat ini masih berlomba-lomba untuk menjadi itu, padahal kita tidak tahu nanti kita itu punya jiwa yang berserikat ini atau bagaimana. Itu caranya bagaimana kan biar kita itu bebas sampai jalan yang tidak kita inginkan. Karena kan kita menuju ada usia, ada batasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Pertanyaannya bagus banget. Pertanyaannya terlihat singkat, tapi ini jawabannya perlu sekitar 4 SKS, Bu, panjang ceritanya. Tapi simply begini. Ibu Bapak, saya mau nanya. Tadi Ibu bicara tentang gimana sih kalau sekarang kita mau jadi orang baik di kondisi dan lingkungan yang tidak baik, gitulah kira-kira. Saya mau nanya gini. Kalau saya tamat puasa 30 hari full tamat, dan saya sangat bergembira dan bangga, alhamdulillah saya tamat puasa. Terus ditanya, kenapa tamat? Karena tiap hari nggak ada yang dagang, nggak ada yang buka lapak makanan, nggak ada yang jual minuman, semuanya tutup. Jadi saya tamat puasanya. Hebat nggak? Hebat nggak? Nah, opsi kedua,
Saya tamat puasa di lingkungan orang yang makan terus, buka makanan tiap hari, minuman tiap hari. Saya ngelihat orang makan tiap hari, tapi saya tamat puasa. Mana yang lebih keren? Maka begitu saya jadi orang baik, ya kenapa? Karena saya diem di gunung terus, ya baik, nggak apa-apa. Jadi ibu dan bapak maaf ya, lingkungan bukan menjadi faktor bagaimana kita menjadi baik atau tidak. Justru di lingkungan yang kita anggap tidak baik, bagaimana kita terus menjadi tetap yang terbaik. Nah itu yang paling penting. Karena tidak ada yang bisa memengaruhi diri kita kecuali reaksi kita terhadap lingkungan. Selesai. Ya, orang teruji ketika dia ada di lingkungan yang nggak baik. Ketika di lingkungan yang nggak baik dia tetap baik, excellent. Dah gitu kira-kira. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, gimana kita dalam konteks let's say katakanlah berbicara tentang kepemilikan terhadap harta ini itu dan seterusnya. Ibu dan bapak, singkat akan saya jawab sederhana dulu karena ini nanti panjang. Ibu dan bapak nggak usah terlalu mikirin hasil nanti gimana, umur nanti gimana, karena kenapa? Inti pembelajaran dalam kehidupan itu wilayahnya proses intinya. Jadi kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya sakit hati, nggak akan pernah lepas dari yang namanya menderita, nggak akan pernah lepas dari yang namanya ini itu ini. Karena kenapa? Semua wilayah dalam keadaan proses. Aduh umurku udah segini, aku masih banyak ini, nanti gimana. Nggak usah terlalu dipikirin karena kenapa? Yang terpenting adalah proses yang terus menerus tidak pernah berhenti gitu kira-kira. Karena hasil hanya dalam wilayah Allah. Makanya kenapa konteks terus berproses inilah yang disebut ikhtiar. Jadi ibu bapak nggak usah mikirin hasilnya, pun nggak usah menilai orang lain dengan hasil yang kita lihat saat ini. Karena setiap orang per saat ini udah selesai belum? Belum, masih dalam wilayah Maka hari ini kalau orang ngomong orang ini gagal, ini jelek, ini buruk, belum waktunya. Kenapa? Masih dalam wilayah hidup. Karena besok yang kita anggap jelek bisa jauh lebih baik dari kita. Besok yang kita kafirkan bisa jauh lebih soleh dari kita. So, less judgment. Turunkan tingkat menilai keluar. Gitu kira-kira. Karena nanti kita akan mengerti intisari dari kehidupan kita adalah wilayahnya proses. Sementara begitu, Bu. Bismillah ya Bu ya. Hatur nuhun. Ada lagi? Boleh, Bu. Sebelum zuhur. Silakan Ibu. Oke, gini Bu. Even Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Betul nggak Bu? Berarti dalam konteks menyampaikan di surat 7 ayat 204, sampaikanlah di surat 16 ayat 125 sampai 128, sampaikanlah, beritakanlah. Di sini output kita hanya memberikan suatu pandangan, selesai. Kayaknya ini nggak bagus nih, menurut pandangan saya begini, selesai, itu tugas kita. Mau dia berubah, mau dia nerima, mau dia nggak, urusan eksternal. Pun kita punya kebijakan untuk tetap waspada gitu loh Bu. Gitu ya kira-kira. Karena yang paling kentara nanti di Quran di surat 28 ayat 56 Bu. Saya mau nanya, Nabi Muhammad kira-kira top dari top manusia semesta raya yang dipilih oleh Allah nggak Bu Pak? Even seorang Nabi Muhammad gak bisa ngerubah pamannya. Betul gak? Makanya di 28 ayat 56, kamu tidak bisa merubah siapapun yang kamu sayang. Karena perubahan itu datang dari dirinya kalau dianya mau, gitu kira-kira. Maka tugas kita hanya menyampaikan, bukan memaksa. Makanya di surat 50 ayat 45, kamu gak bisa maksa. Tugasmu hanya menyampaikan. Urusan didengar atau enggak, urusan berubah atau enggak, bukan urusan kita. Kenapa coba Bu Pak? Karena kembali ke Allah masing-masing.
Jadi ibu bapak nggak usah terlalu sakit hati kalau orang yang diomongin sesuatu nggak nurut, nggak apa-apa, urusan dia. Karena tugas kita bukan untuk merubah siapa-siapa, tapi untuk merubah diri. Tapi pelan-pelan ketika ketakwaan kita naik, penerimaan kita lebih tinggi, maka perbedaan apapun kita terima, kita jadi lebih damai gitu. Gitu Bu. Sip ya? Jadi urusan pembelajaran untuk orang lain atau untuk diri sendiri? Iya. Ini kebanyakan biasanya begitu dong. Ini suami saya harus dengar banget nih gitu. Ini anak saya harus dengar banget nih gitu. Start with self. Di surat 66 ayat 6, peliharalah dirimu dan keluargamu. Nomor 1 siapa dulu? Dirimu. Baru siapa? Nah, udah yuk kita sibuk ke dalam, pelan-pelan proses ke dalam akan terasa di luar gitu kira-kira. Gitu ya Ibu ya. Ibu dan Bapak, saya masih pengen banyak diskusi, tapi karena sebentar lagi kita zuhur, cukup dulu nggak apa-apa ya? Sip ya? Dapat sesuatu sekali lagi dari apa yang kita bahas hari ini? Silakan diendapkan, direnungkan, dikunyah pelan-pelan, dan aplikasikan. Dan kita terus-menerus belajar. Yuk kita mengakhiri, kita hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf lahir dan batin kalau ada kata yang tidak berkenan, tidak baik. Semua dari kebodohan saya, ilmu saya nggak ada apa-apanya, ketidaktahuan saya. Karena semua hak kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, mari kita selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman, terima kasih.